Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Putri Hikmah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan memberikan contoh mengenai pengalaman saya tentang al-basyar, an-nafs, akal, qalbu, ruh, fitrah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran dan Ilmu Jiwa. Yang pertama ada al-basyar. Al-basyar digunakan untuk menggambarkan manusia yang merupakan makhluk yang memiliki kedewasaan, tanggung jawab, dan mengemban amanah. Nah, contoh yang pertama, ketika teman saya menitipkan suatu barang kepada saya, saya harus menjaganya sampai barang tersebut kembali lagi kepada teman saya. Nah, itu merupakan sebuah tanggung jawab dan mengemban amanah seperti itu. Contoh yang kedua, ketika saya curhat mengenai permasalahan kepada teman saya, mengenai kesalahan, bahkan aib saya, teman saya mendengarkan, tidak mencelanya, dan tidak memberitahu pada siapapun mengenai permasalahan saya. Dia juga memberikan saran-saran terbaik yang bisa saya ambil untuk menghadapi permasalahan tersebut. Itu merupakan sebuah amanah untuk tidak menyebarkan aib sesama muslim atau sesama teman. Yang kedua ada an-nafs. Nah, an-nafs sendiri memiliki 3 tingkatan, amaroh, lawamah, dan mut'aminah. Dalam istilah amaroh itu adalah perbuatan kita. Kalau mut'aminah yaitu sikap kesadaran kita melakukan suatu emosi, religiusitas, spiritual, hubungan kita dengan ilahi. Nah, contoh yang pertama yaitu ketika saya dimarahi oleh teman saya di depan banyak orang di tempat umum, saya akan sedih, marah, kecewa, bahkan malu gitu. Saya akan sedih ketika memang pada saat itu misalnya saya yang salah, tetapi memarahi atau memaki di depan umum itu tidak baik, sehingga saya merasa kecewa, sedih, dan merasa dipermalukan. Contoh yang kedua, misalnya ketika saya nggak bisa mengerjakan soal ujian atau soal tugas kuliah, padahal saya sudah benar-benar belajar. Nah, saya akan jengkel, marah, dan kenapa sih saya nggak bisa untuk mengerjakan soal tersebut, seperti padahal saya sudah berusaha untuk belajar sekuat tenaga saya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada akal, yang dimana akal ini memiliki ide yang berasal dari pemikiran, melakukan argumentasi untuk melakukan sesuatu yang bersifat humanisme, baik itu buruk maupun baik. Nah, contoh yang pertama misalnya ketika teman saya menyarankan untuk mengambil uang orang tua saya untuk berbelanja secara diam-diam, saya akan menolak karena hal tersebut merupakan hal yang tidak baik. Seperti itu. Contoh yang kedua misalnya, saya akan mengelis dan merencanakan dan merancang sebuah rencana untuk menuju masa depan saya. Itu berasal dari pemikiran saya. Yang selanjutnya ada qalbu, yang berarti rasa cinta dan kasih sayang. Nah, contohnya misalnya rasa sayang saya yang begitu besar kepada orang tua saya kepada orang tua kepada saya kepada saudara-saudara saya, dan kakak, nenek, dan sebagainya. Nah, contoh kedua, ketika ada orang yang sedang meminta bantuan atau sedang merasa kesulitan, saya akan mencoba membantu semampu dan sebisa saya. Yang selanjutnya ada ruh. Nah, ruh di sini merupakan tidak berfisik, melainkan suatu potensi mengandung energi cahaya. Ruh ini tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang pertama, ketika saya berbicara tinggi dan membentak orang tua saya menyesal
dan saya merasa bersalah karena hal tersebut sudah melukai perasaan orang tua saya dan saya menyesal telah melakukan hal tersebut. Seperti itu. Contoh yang kedua, misalnya ketika perkataan saya menyinggung teman, saya akan merasa tidak enak dan merasa bersalah. Nah, dari kedua contoh tersebut, saya merasa bahwa saya kecewa terhadap diri saya sendiri. Selanjutnya yaitu ada fitrah. Nah, fitrah ini atau bawaan alamiah manusia meyakini agama sebagai bentuk diwujudkan Allah pada setiap makhluk yang berkaitan dengan manusia, yaitu melalui jasmania dan akliyah. Nah, contoh yang pertama, misalnya kita itu sebagai hamba. Nah, hamba itu tugasnya ibadah. Jadi kita melakukan ibadah wajib dan sunnah seperti sholat, puasa. Yang sunnahnya seperti sholat duha, puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan penghambaan yang dimana saya menyadari saya sebagai hamba dan saya akan melakukan ibadah sesuai ajaran yang Allah berikan, seperti itu. Contoh yang kedua, misalnya ketika saya sedang mengalami kesulitan, banyak masalah dalam hidup saya, banyak cobaan, rintangan, saya akan berserah diri kepada Allah untuk meminta ampun dan meminta pertolongan dan perlindungannya. Segitu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.